Jadi terluka terkena pisau, memotong buah tanpa pelita. Provinsi bernama Kepulauan Riau. Kotanya indah, penuh cerita. Jikalau Tuhan hendak berkawan, berkasih sayang sesama umat. Selamat pagi saya ucapkan kepada Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, saya Gianus Vandetua Pasaribu. Saat ini saya sedang duduk di kelas 5 SD Negeri 002 Bukit Bestari, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Hai para dewan juri, hai bapak ibu guru, teman ini teman itu teman semua. Saya ada di sini ingin bercerita tentang batu belana. Batu belana. Cerita ini mengisahkan seorang putri raja yang sangat cantik dan disayangi oleh baginda raja. Sang putri memiliki kesenangan bermain dan mandi di pemandian. Pemandian itu dijaga dengan ketat oleh pengawal kerajaan. Suatu ketika sang putri ditemani oleh dayang-dayangnya sedang bergurau di tempat pemandian. Sang putri merasa ada seseorang yang sedang menyelinap. Dan benar saja, ternyata ada pemuda tampan yang bergelar tabib sedang memperhatikan sang putri dari kejauhan. Wahai tuan muda, apa gerangan keberadaan tuan kemari? Dengan rasa takut, tabib muda itu pun menjawab, ampunkan Patik tuan putri, Patik tidak tahu dan tidak sengaja memasuki tempat ini. Patik kemari mencari dedaunan untuk obat-obatan, karena Patik adalah seorang tabib. Ampunkanlah Patik tuan putri. Sejak saat itu, sang putri dan tabib muda itu saling suka. Mereka pun saling berjumpa di tempat pemandian. Berlangsung tak lama, sang raja tahu dan berkata murka, apa? Kau dan putri beta saling mencintai? Sungguh lancang kau tabib. Kau hanyalah seorang tabib. Kau tak layak bersama Ananda beta. Enyah kau dari hadapan beta. Ampun tuanku, tapi tidak ada kata tapi. Pengawal, usir tabib ini dari hadapan beta. Beta tak mau lihat mukanya lagi. Sebenarnya tabib muda itu ingin melamar sang putri. Namun karena mendengarkan perkataan raja, tabib muda itu sangat terpukul dan meninggalkan istana dalam keadaan sedih. Dalam keadaan yang masih murka, sang raja memanggil sang putri dan berkata, wahai Anandaku, apa yang ada di pikiranmu sehingga engkau menaruh hati pada tabib muda itu dan hendak menikah dengannya? Wahai ayahanda, Ananda betul-betul menaruh hati pada tabib muda itu. Izinkan kami untuk bersama ayahanda. Dengar wahai Anandaku,
engkau akan aku jodohkan dengan orang kalangan bangsawan. Jadi jangan bermimpi hendak bersanding dengan tabib muda itu. Berita tentang sang putri akan dijodohkan dengan orang kalangan bangsawan sampai di telinga tabib muda itu. Tanpa berpikir panjang, tabib muda itu menjemput sang putri dan pergi secara diam-diam dari istana. Sampailah perahu sang putri dan tabib muda itu di suatu tempat yang bernama Air Dagang. Di tempat inilah sang putri dan tabib muda itu menikah. Sementara itu, huru-hara terjadi di istana. Sang raja marah dan berkata, "Kepala pengawal, kerahkan seluruh pengawal untuk mencari Ananda Beta." Tabib muda itu sudah membawanya lari dari pangkuan Beta. Cari dan beri balasan setimpal untuk tabib muda itu. Singkat cerita, hari berganti purnama. Para pengawal menemukan kediaman sang putri. Para pengawal melaporkan kepada Baginda Raja. Ketika Baginda Raja sampai di kediaman sang putri, hati Baginda Raja berubah menjadi pilu. Baginda Raja melihat sang putri sedang duduk di halaman sebuah gubuk sambil menimang bayinya. "Wahai Ananda, apa yang diharapkan dengan tabib muda itu? Lihatlah kehidupan Ananda sekarang, tinggal di gubuk yang seperti ini. Sedangkan Ananda adalah seorang putri raja yang hidup bergelimang kesenangan." "Wahai ayahanda, biarpun kehidupan Ananda seperti ini, tetapi Ananda merasa sangat bahagia. Apa untungnya hidup bersama tabib muda itu? Ayo kita kembali ke istana." Karena ketakutan dan kepedihan hatinya, sang putri mengeluarkan perkataan yang tidak terduga. Seketika saja, langit berubah menjadi gelap. Awan bergumpal hitam. Angin bertiup kencang. Dan petir menyambal-nyambal. "Dual! Dual!" Tepat di tempat sang putri dan bayinya berdiri, muncul sebuah batu yang menyerupai sang putri dan bayinya. "Tidak, tidak ayahanda, Ananda tidak ingin kembali ke istana. Daripada Ananda kembali ke istana, lebih baik Ananda menjadi batu." Demikianlah cerita dari Gianus. Terima kasih dan selamat pagi.